Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Bagaimana kabar hari ini? Baik, semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada hari ini, yaitu jatuhnya tahun baru Hijriyah pada tanggal 10 Agustus 2020, yaitu 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga di tahun baru Islam ini, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih taat kepada Allah untuk menjalankan ibadah dan sebagainya. Baik, anak-anak semuanya, di sini sebelumnya ibu mau bertanya sama anak-anak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud tahun baru Hijriah itu, atau tahun baru Islam itu seperti apa? Ya, anak-anak, tahun baru Islam itu yaitu jatuh pada 1 Muharram. Nah, kebetulan di tahun ini 1 Muharram itu bertepatan pada tanggal 10 Agustus 2021. Nah, bulan Muharram ini merupakan bulan pertama yang ada di dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Nah, kenapa? Nah, bulan Muharram ini juga dianggap sebagai bulan yang suci. Kenapa? Ya, jadi orang-orang Arab zaman dahulu itu diharamkan untuk melakukan perang di bulan ini. Ya, jadi itu sekilas tentang bulan Muharram. Lalu kemudian, apa ibu bedanya antara tahun baru Islam dan tahun baru Masehi? Jadi pada awal munculnya Islam tidak ada yang digunakan kalender oleh bangsa Arab. Kala itu orang-orang menentukan tanggal melalui cara yang berbeda-beda, metode yang berbeda-beda. Nah, setelah kematian Nabi Muhammad SAW, Khalifah Islam kedua Umar bin Khattab berkonsultasi nih kepada para sahabat dan memutuskan untuk membuat kalender baru. Nah, kalender inilah yang disebut dengan kalender Hijriah atau kalender Islam. Tahun baru Islam ditetapkan atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Nah, penanggalan tahun baru Islam sendiri dalam kalender Hijriah ini ternyata dimulai 6 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana ibu jelaskan tadi, bahwasanya Muharram adalah nama bulan pertama dalam kalender Islam dan bulan terakhirnya adalah Zulhijjah. Ya, jadi kita kemarin itu ada di penghujung bulan Zulhijjah ya. Kalau di kalender Hijriah kalau penetapan kalender Masehi itu berdasarkan hari lahiran Nabi Isa. Bila pergantian tahun itu selalu di jam 00,01. Tahun baru Islam dimulai saat matahari terbenam atau munculnya bulan. Nah, itu ya anak-anak semuanya sekilas terkait pengenalan tahun baru Islam ataupun tahun baru Hijriah. Lalu tahun baru Masehi atau yang kita kenal dari Januari sampai Desember itu biasanya berjumlah 30 atau 31 hari setiap bulannya. Nah, kecuali Februari ya, ada yang 28, ada yang 29. Tapi kalau tahun baru Islam sendiri memiliki jumlah hari 29 atau 30 setiap bulannya. Ini yang menyebabkan adanya selisih sekitar 10 sampai 12 hari setiap tahunnya dalam kalender Hijriah. Ya. Seperti itu. Sebenarnya apa pentingnya? Jadi pentingnya itu tahun baru Islam yaitu merupakan momen istimewa bagi umat muslim. Kenapa? Dijelaskan dalam surat At-Taubah itu ayat 36 bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Nah,
Berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka tahun baru Islam sebenarnya juga merupakan wujud semangat perjuangan tanpa mengenal kata putus asa. Nah, serta rasa optimis yang tinggi, yakni semangat hijrah menuju hal yang baik. Nah, anak-anak semuanya, kita belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW terkait semangatnya dalam memperjuangkan sesuatu, lalu rasa optimis kita dalam menggapai sesuatu. Nah, jadi kita harus bisa mencontoh sikap Nabi Muhammad. Lalu, bagaimana Ibu cara memperingati tahun baru Islam? Anak-anak, di tahun baru Islam ini kita tidak perlu memperingati dengan perayaan tertentu. Kenapa? Lebih baik kita banyak berdoa, beribadah, memperbaiki diri, muhasabah diri, ya. Sebab seperti apa yang sudah dijelaskan, bahwasanya tahun baru Islam itu mengandung makna perubahan untuk menuju kebaikan. Nah, semoga di tahun baru Islam ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih sempurna lagi. Kita berusaha menjadi pribadi yang taat beribadah, taat kepada Allah, ya. Ya, kita berusaha untuk mengikis perbuatan-perbuatan buruk, ya, seperti itu, ya. Jadi itulah bagaimana cara kita memperingati tahun baru Islam. Lalu kemudian di sini Ibu akan menjelaskan juga tentang hari Asyura, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi nanti 9 hari lagi kita akan jatuh pada tanggal 10 Muharram. Nah, kita juga harus ada perintah yang namanya perintah untuk puasa Muharram. Ini memang dulunya itu puasa wajib, tapi ternyata berubah kemudian diganti menjadi puasa sunnah. Tapi pahalanya luar biasa sekali, anak-anak. Nah, kenapa ada puasa Muharram? Jadi dulu istri Nabi Muhammad, Aisyah, menceritakan bahwasanya Rasulullah itu berpuasa di hari Asyura saat berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Namun saat itu Nabi belum memerintahkan umat Islam untuk ikut berpuasa di hari Asyura. Barulah saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu orang Yahudi yang juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Puasa itu dilakukan sebagai rasa syukur Nabi Musa alaihissalam karena di hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh. Pertemuan itu lantas membuat Nabi Muhammad ikut memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Nah, saat perintah puasa Ramadan datang dan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad tidak lagi mewajibkan umat Islam berpuasa Asyura, tapi tidak melarangnya juga, sehingga puasa ini termasuk ke puasa sunnah. Nah, jadi memang dulunya puasa Muharram ini wajib, tapi ternyata ada perintah wajib puasa Ramadan. Jadinya puasa Muharram ini tidak wajib, tapi menjadi sunnah, ya. Seperti itu, anak-anak. Ada sebuah hadis yang berbunyi, maka tatkala puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang suka puasa di hari Asyura, silahkan ia berpuasa, dan siapa yang tidak suka boleh meninggalkannya. Nah, jadi itulah yang keutamaan puasa hari Asyura. Nah, jadi itu cukup sekian anak-anak terkait penjelasan tahun baru Islam ataupun tahun baru Hijriah. Di sini merupakan pengenalan sederhana kepada anak-anak supaya anak-anak mengetahui apa Ibu yang dimaksud tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Nah, gitu ya anak-anak. Anak-anak, bahwasanya tahun baru Islam itu jatuh pada tanggal 1 Muharram, ya. Pada hari ini yaitu bertepatan tanggal 10 Agustus 2021. Baik anak-anak semuanya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak terus semangat dalam mempelajari banyak hal, ya, tidak hanya tentang keagamaan saja, tapi hal-hal lainnya. Jangan lupa untuk tetap beribadah, sholat, ya. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.